Yang berbahagia pemangku manakib pada malam hari ini, guru kita, Wakil Talqin Syekh Mursyid, Pengarsa Kiai Mahyi Al-Bukhari, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kajembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu Amin. wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan Amin. Amin. mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Iwan Ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Mankobah ke-16 yang tadi dibacakan oleh Dr. Dedi Antoni itu bercerita tentang perdebatan antara orang Islam dan orang Nasrani tentang cara menghidupkan orang mati. Saya tidak akan berbicara tentang itu. Tapi yang menarik adalah, yang ingin saya sampaikan nanti adalah, eh, begitu Tuan Syekh mengucapkan kum biizni, kuburan terbelah, kemudian muncullah orang yang mati itu sendiri, yang sudah 500 tahun itu sendiri, muncul, kemudian dia bernyanyi. Dan itu diberi penjelasan mengapa bernyanyi pada waktu dia keluar dari kubur. Ternyata pada waktu hidupnya dulu dia adalah sebagai seorang penyanyi. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kepiawaian yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah memberikan amalan kepada kita semua. Kalau saja tadi merupakan salah satu contoh, ada orang keluar dari kuburnya kemudian bernyanyi karena dulunya pada waktu hidup dia ada sebagai seorang penyanyi. Kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ternyata ada 12 karakter manusia yang dibangkitkan dari kuburnya itu mempunyai kebiasaan pada waktu hidupnya di dunia dan digambarkan dengan eh, dalam kondisi bagaimana pada waktu dibangkitkan itu. Karena 12 mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Saya sebagian kecil aja nih, barangkali barang dua atau tiga karakter manusia. Yang pertama adalah yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlan. Jadi nanti pada waktu apa namanya orang-orang yang sudah berpulang itu bangkit dari kuburnya, yang pertama tentu bukan satu orang. Artinya mempunyai karakter yang sama, itu akan begini cirinya. Laisa lahum yadani wala rijlani. Dia itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Begitu. Ini kan kitab yang ngomong gitu ya, yang berbicaranya dan ngomongin sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasul, nanti pada waktu manusia dibangkitkan dari kuburnya, banyak bermunculan dari kuburan itu sendiri orang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Gitu. Sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul, manhum ya Rasulullah? Mereka itu siapa? Kok aneh ya? Nah, kalau orang yang keluar dari kuburnya kemudian dia nyanyi, kita bisa dengan cepat bisa mengetahui, oh dia penyanyi. Nah, orang yang keluar dari kuburnya tiba-tiba dia membaca ayat Al-Quran, bisa saja begitu. Oh mungkin dia pada waktu hidupnya adalah gemar membaca Al-Quran. Tapi ini begitu ya, muncul dari kuburan tapi nggak punya tangan, tapi nggak punya kaki. Kalau yang apa namanya ciri-ciri semacam begitu hanya satu orang ya kita bisa membuktikan oh mungkin dia itu sendiri ya apa namanya hidup di dunia kayak begitu. Tapi ternyata Rasul memberikan penjelasan. Dia itu eh, hidup seperti biasa, seperti kita, normal, punya tangan, punya kaki. Tetapi yang menyebabkan dia dibangkitkan dari kuburnya
tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Ulaikal ladzina yu'zuna jiron. Mereka ini suka menyakiti tetangga, baik oleh ucapannya ataupun oleh tingkah lakunya. Begitu. Ini cerita tentang akhlak gitu ya. Makanya apabila kita mencermati sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jar qoblad dar. Apabila kita ingin membangun rumah, perhatikan dulu lingkungan tetangganya. Kira-kira nyaman apa enggak? Namanya kenapa? Sebab apabila ternyata tidak nyaman, tidak menutup kemungkinan yang akan muncul adalah cekcok melulu, ngomongin tetangga dan sebagainya. Ini yang akan mengakibatkan kita nanti bangkit dari kuburnya, dari kuburan kita masing-masing adalah laisa lahum yadan wala rijlan, tidak akan punya tangan dan tidak akan punya kaki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan itu bukan satu, banyak gitu ya. Banyak. Ini merupakan satu pelajaran baik bagi kita, makanya Allah selalu menekankan tentang akhlak. Nah, jadi yang dikatakan sebagai orang Islam itu sendiri, man salimal muslimun min lisani wa yadi. Jadi orang Islam itu adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman lidah gitu ya, dan ancaman anggota badan yang lainnya, terutama terhadap tetangga kita itu sendiri. Tetangga kan punya hak juga. Yang kalau hak tetangga berarti kewajiban bagi kita gitu ya. Tuh, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ternyata kita sekali waktu umpamanya, ini hanya contoh aja, kita seneng nih, seneng makan buah durian, aromanya kan tercium gitu, kalau beli durian itu sendiri. Itu kalau ternyata kita eh, adanya keterbatasan kemampuan, umpamanya membeli durian hanya satu buah gitu ya, dan tidak mungkin akan dibagikan kepada tetangga, jangan ada tetangga yang tahu bahwa kita itu beli durian gitu. Jangan malah keliling kampung dulu supaya seisi kampung tahu kita ini beli durian, jangan begitu. Ini sama dengan ulaikal ladzina yu'zunal jiron, termasuk orang yang menyakiti tetangga. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Apa saja yang kira-kira bisa apa? Ini bisa tercium atau bisa terlihat gitu ya. Mungkin kita sekali waktu ada kesempatan untuk jalan-jalan umpamanya keluar daerah. Itu kan banyak orang tahu, ada tetangga, begitu kita datang sampai ke rumah membawa awan sebagainya, bisa jadi itu ya ada sesuatu yang akan memunculkan hal-hal yang akan berkaitan dengan masalah tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khanazir. Gitu ya. Jadi ada orang dibangkitkan dari kuburnya, wujudnya adalah manusia, tetapi wajahnya berwajah babi. Nah, ini kan hadis Nabi gitu ya. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi mirip-mirip pada semacam apa ya, semacam kedok ya, semacam topeng gitu. Jadi manusia wujudnya gitu ya, dia punya tangan, dia punya kaki, tetapi wajahnya itu wajah babi. Kita udah tahu lah yang namanya babi itu bagaimana. Gitu. Nah kemudian ditanya lagi oleh para sahabat, mana hum ya Rasul? Kok ini aneh lagi nih, gitu ya. Hmm. Rasul memberikan jawaban. Ulaika alladzina yatahawanuna bis sholawat. Orang yang begini, gitu ya, orang yang nanti dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya mirip babi, bukan mirip lagi, berwajah babi. Kata Rasul, ini contoh orang-orang yang suka melalaikan ibadah sholat pada waktu hidupnya di dunia. Gitu. Nah ini bagaimana gitu ya, Abah memproteksi murid-muridnya supaya tidak terjadi kayak semacam demikian. Nah karena kita melaksanakan ibadah sholat eh, bukan apa ya, bukan jatah hawanun, artinya kita ini malah bersegera gitu ya, dalam artian saya yakin semua murid Pamersabah itu sendiri nggak ada yang demikian. Semuanya cemerlang, semuanya kararasep, semuanya garelis, semuanya ganteng, semuanya cantik. Karena apa? Karena terhindar daripada yatahawanun Nabi Sallallahu. Gitu ya. Sebelum datangnya waktu sholat saja kita sudah nongkrong di atas sajadah.
gitu. Nah ini merupakan proteksi bagaimana pengusaha begitu hebatnya gitu ya, bahwa ini yang harus ditekankan gitu. Jadi sholat itu penting. Hmm. Bukan yang penting sholat gitu. Kalau sholat itu penting, artinya eh, apa namanya, tingkat respon kita terhadap sholat itu harus di atas rata-rata apabila kita merespon yang lain. Itu sholat itu penting. Tapi kalau yang penting sholat, ya kapan saja. Yang penting kita sholat. Terkadang kita punya jam tangan, harga sampai 2 juta rupiah. Tapi melaksanakan sholat zuhur setengah dua. Itu nggak ada manfaatnya untuk mendongkrak nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum lagi ancaman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, apa ya? Apa ada satu sabda Rasul yang sangat terkenal ya? Man ta'awada ala ta'khiri sholat. Rajulun aw imra'atun fal yatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati. Barang siapa yang membiasakan mengulur-ulur waktu sholat, gitu. Bukan meninggalkan, yatahawanun, ya, mengulur-ulur waktu. Ah, waktu masih lama. Macam-macam lah alasannya. Meskipun kadang-kadang gurau kalimat semacam begitu, tapi sangat beresiko. Itu paliyatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati. Bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya. Nah, kalau kita kan di dalam melaksanakan acara manakiban semacam yang sekarang itu kan ada doa ya, ada doa agar kita dimudahkan segala urusan dan sebagainya. Itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada aplikasinya adalah dengan melaksanakan sholat tepat pada awal waktu. Nah, ini yang luar biasa itu. Nah ini mengapa harus pada awal waktu? Gitu. Sebab apabila kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya perintahnya adalah harus lari. Fafirru ilallah. Maka bersegeralah, maka berlarilah untuk menuju menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah sholat itu. Berbeda dengan mencari rezeki. Kalau mencari rezeki nggak usah lari, santai saja. Famshu fi manakibiha wa kulu mi rizqihi wa ilaihi nusyur. Itu kata Al-Qur'an. Nah, kalau kita kadang-kadang terbalik gitu ya. Kalau mencari rezeki, wah getolnya luar biasa. Apa namanya? Oh, reaksi kita begitu cepat gitu ya. Tapi pada saat memenuhi panggilan Allah, itu jangan terbalik semacam begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa namanya? Sabda Rasulullah SAW, yuhsyaruna min kuburihim butunuhum kal jibal. Eh, ada orang dibangkitkan dari kuburnya, itu perutnya, maaf, gendutnya itu tak ubahnya seperti gunung. Bukan hanya sekedar apa namanya ikat pinggang agak sulit lagi, tidak begitu. Ini gede, gede ya. Kal jibal, tak ubahnya seperti gunung. Ya sekecil-kecilnya gunungnya gede gitu. Dalam artian buncit gitu ya. Ya. Ini bukan satu dua yang begitu. Banyak orang yang dibangkitkan kuburnya kayaknya semacam begitu. Gitu. Sahabat nanya, manhum ya Rasulullah? Ini ada lagi cirinya bedanya, ya Rasul gimana? Hmm. Bukan hanya apa namanya, bukan hanya perutnya buncit. Ternyata udah buncit, udah gede perutnya. Ternyata mamlu'atun bil hayyati wal aqarib. Isi perutnya itu sendiri ular. Hmm. Kalajengking, akorib. Gitu ya. Kalau kita orang, maaf, sakit perut itu sendiri paling cacingan. Cacing kremi lagi para kecil tuh. Ini mah enggak ular. Ularnya gede. Bersarang pada perutnya. Para jengking yang berbisa juga. Itu ada pada perutnya. Mamlu'atun. Dipenuhi oleh yang demikian. Nah, begitu ditanya kepada Rasul, siapa mereka ya Rasul? Nah, itu Rasul memberikan jawaban, itulah bagian daripada umatku, disebut yang bagian daripada umatku yang pada waktu hidupnya di dunia, dia ternyata menolak zakat.
Menolak bukan berarti zakat nggak boleh, nggak, bukan begitu. Tetapi menolak untuk melaksanakan. Kira-kira begitu. Dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan daripada harta, ternyata dia tidak mampu dan tidak mau untuk memberikan eh, hak orang lain yang ada pada dirinya. Bisa saja ada milik orang lain melalui tangan yang bersangkutan. Nah, mestinya diberikan kepada yang lain, kepada yang berhak untuk menerimanya. Makanya di dalam beberapa konteks ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW, nah, jadi yang paling berat adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita sendiri tidak mampu untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Begitu. Makanya tidak heran gitu ya, ada apa ya, ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak ada 4 di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, surat apa? Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa izza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bersyukur pasti aku tambah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengalami kesulitan di dalam memperoleh harta kekayaan dan sebagainya, kuncinya paling gampang. Namanya saja terima kasih. Kalau ada yang diterima, dikasih lagi. Itu tuh kayak kata-kata kunci dari para sahabat. Jadi yang namanya terima kasih tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Itu terima kasih Bang, tidak begitu. Artinya apa yang kita terima harus ada yang dikasihkan kepada orang lain. Gitu ya. Itu yang pertama janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Ayat yang ke-152 mengatakan ya ayyuhallazina amanu apa ya? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang akan dikabulkan. Gitu ya. Jangan minta tolong kepada yang lain. Ya, makanya apa ya, membekali kepada kita semua, kepada murid-muridnya, bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh yang demikian hak kita itu sendiri. Dua media yang dibenarkan di dalam Al-Quran, Ista'inu bisobri wassalah, sabar dan sholat. Makanya dia adakan sholat minta tolong. Gitu. Itulah sarapan pagi kita. Sholat isti'anah itu namanya, minta pertolongan. Jadi apa? Ada ini ya, ada bermunculan gitu yang tidak senang kepada pengarsa apa itu, kok abah sholatnya begini sih, umpamanya kalimatnya sepanjang begitu. Ya namanya mursyid, mursyid kan mujadid. Yang namanya mujadid itu kan artinya memperbaharui, bukan mengganti, bukan menghilangkan, tidak sama sekali. Gitu ya. Di Bandung ada Ikhwan namanya Pak Iwan, datang ke pengarsa abah. Ada apa? Abah, saya pengen kaya ini. Kata apa? Normal. Yang pengen kaya datang ke sini, yang pengen miskin nggak usah datang ke sini, kira-kira begitu. Kata Pak Iwan, maksudnya bagaimana caranya? Gampang, sholat aja. Iya, Abah, sholatnya bagaimana? Usolinya gampang. Usoli sunatan menta, usoli sunatan hayang bunhar. Ini redaksi dari abang ya. Jangan diganti. Meskipun orang Jakarta, jangan usoli sunatan pengen kaya, nggak begitu. Usoli sunatan hayang bunhar. Gitu. Allahu Akbar, dua rakaat. Terus yang dibaca apa? Ini orang benar-benar bertanya gitu. Gampang, baca aja lah waqiah, hanya 96 ayat. Oh, dia harus menghafal dulu waqiah. Gitu. Apa sudah selesai begitu? Enggak. Selesai, salam, baca zikir la ilaha illallah. 165 apa? Enggak. Enggak 165. 165 ditambah 561 ditambah waktu itu ya, ditambah 2015. Pada tahun 2015 pada waktu itu. Kalau sekarang 2025 ditambah 2025 ditambah angka pada tahun Hijriah 1400 berapa 47 begitu.
Begitu tabah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Karena pengen sekali dilaksanakan oleh yang bersangkutan, oleh Pak Iwan. Saya sempat ngobrol di Masjid Muhammad Ali. Ternyata ada peningkatan omset. Dia kan seorang pedagang. Peningkatan omset yang luar biasa. Sampai 200-300% kenaikan. Nah, itu ucapan seorang mursyid. Gitu ya. Eh, ada lagi janji Allah. Surat Ghafir ya. Surat Ghafir ayat yang ke-60. Apa itu? Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu ada keperluan, minta aja kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Kira-kira semacam begitu. Nah, kita kembali kepada persoalan, ternyata memang ada orang yang menolak hal-hal yang sudah mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai penghasilan apalagi di atas rata-rata masyarakat gitu ya. Jangan lupa ada hak orang lain yang dititipkan kepada yang bersangkutan. Itulah yang harus dikeluarkan. Zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah kargo harta kekayaan yang milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Kalau kita sendiri yang membawanya nanti ke akhirat itu akan berat. Maka harus dari sekarang dikargokan. Kalau dikargokan dari sekarang, maka kita nanti akan tinggal menerima hasilnya saja. Gitu. Mungkin kita dibatasi waktu, itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Kalau boleh saya kerucutkan, dalam sabda Rasul berkaitan dengan mangkobah yang ke-16, itu ada 12 kriteria karakter manusia yang dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, itu mempunyai ciri khas. Yang pertama adalah laisa lahum yadan wala rijlan, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Itulah yang suka menyakiti tetangga. Yang kedua adalah yuhsyaruna min kuburihim ala suratil khanazir. Dia dibangkitkan dari kuburnya lengkap segala instrumen tubuhnya ada, tetapi wajahnya adalah wajah babi. Itu adalah orang yang melalaikan sholat. Sedangkan yang ketiga adalah ada orang dibangkitkan dari kuburnya, ternyata perutnya buncit, isinya ular dan kalajengking. Ternyata itulah yang suka menunda-nunda hak orang lain yang berbentuk harta kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa mendapatkan pengaruh sahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.